Ngilmu. Mbah Darsem, di mata tetangga, beliau adalah wanita tua yang sangat dihormati, disegani, begitu diagung-agungkan. Namun, di belakang semua orang, dia bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Tak terhitung seberapa jauh dirinya menekuni seni ilmu hitam yang paling tua, hanya berbekal darah keturunan yang dimiliki. Dia menenun, menerima sepenuh hati ajaran dari gurunya, sampai di titik tertingginya. Rumahnya selalu didatangi oleh tamu dari berbagai kota untuk meminta bantuan, mulai dari memperlancar rezeki, memuluskan usaha, sampai mencari wangsit untuk masa depan. Suatu hari, ada seorang tamu yang meminta bantuan kepada beliau. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mbah Darsem menerima dengan senang hati. Meski ilmu hitam, beliau masih gemar membantu para tamu-tamu yang datang. Disinilah, ada salah satu tamu yang entah kenapa tertuju pada kuku jari Mbah Darsem yang hitam panjang. Semenjak pertama masuk, ia sudah terganggu. Matanya tidak pernah bisa lepas dari pandangan ke arah kuku jarinya. Suatu waktu, setelah pembicaraan mereka selesai, si tamu mempertanyakan kepada Mbah Darsem, untuk apa beliau memelihara kuku jarinya. Bukankah lebih baik bila dipotong? Mbah Darsem menanggapi si tamu dengan senyuman yang tulus. Ia tak menjawab, hanya sekedar mengangguk. Lalu setelahnya, Mbah Darsem berpesan kepada mereka, "Hati-hati yo anakku nang dalan. Hati-hati ya anakku di jalan." Para tamu pun pergi, kembali pulang. Ketika mereka melaju di atas jalan tol antar provinsi, mobil yang mereka kendarai digilas truk fuso. Anehnya, dengan keadaan mobil yang nyaris hancur lebur, semua penumpang masih diberi keselamatan, kecuali sang sopir. Salah satu tamu yang mempertanyakan kuku jari Mbah Darsem. Beliau tewas dengan kepala terpenggal. Hal yang mustahil terjadi. Bagaimana kepala seseorang bisa terpenggal di dalam mobil? Semenjak itu, tak ada lagi yang berani mempertanyakan apapun kepada beliau. Di sini sebutlah beliau Bu Aini. Beliau adalah pengantin dari anak Mbah Darsem. Menikah di usia muda karena perjodohan dengan kawan lama Mbah Darsem. Sebutlah Pak Jainuri. Bila Mbah Darsem dikenal dengan ilmu hitamnya, Pak Jainuri adalah kebalikannya. Ketaatan di dalam agama membuat semua orang menghormati beliau dengan gelar haji tersemat di namanya. Sampai saat ini, saya masih mencari korelasi bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Namun yang saya tahu hanya Mbah Darsem menemui Pak Jainuri, lalu menawar anak perempuannya agar diperistri oleh anak lelaki kesayangannya. Konon Mbah Darsem sudah meramalkan nasib mereka kelak. Bila kedua anaknya ini dipersatukan dalam ikatan yang sah, kekayaan yang tak akan pernah habis akan mengiringi perjalanan hidup mereka. Pak Jainuri, meski memiliki pegangan agama yang kuat, beliau masih memiliki sifat manusia. Ia tentu tergoda, meski beliau tahu ada apa di belakang wanita tua itu. Sebelumnya saya tegaskan, beliau-beliau di cerita ini tidak mengamalkan ilmu kejawen yang biasa saya angkat, melainkan ilmu hitam keturunan dari negara yang kalian tahulah, negara mana yang paling tua peradabannya. Sempat terjadi penolakan dari Bu Aini. Siapa yang mau dinikahkan di usia yang masih muda? Apalagi ia tak mengenali siapa calon suaminya. Namun bagai kalap, Pak Jainuri sampai ingin menghabisi anaknya sendiri, sehingga membuat semua keluarganya kaget. Apa yang melatar belakangi ambisi ini? Akhir cerita ini, mereka tetap dinikahkan, meski penuh muslihat dan paksaan. Lalu apa yang terjadi? Entah bagaimana Mbah Darsem meramalkan hal itu, karir anak kesayangannya melesat tinggi. Uang tak ada habis-habisnya di rumah beliau. Sinting. Namun, disinilah semua bermula. Aini, menantu dari Mbah Darsem, mulai mengetahui segalanya.
Apa yang melatar belakangi kenapa wanita itu begitu kuat? Suatu malam, saat suaminya belum pulang, Aini seorang diri di dalam rumah bersama dengan Badarsem. Rumah itu terlalu besar bagi mereka berdua. Badarsem memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali Surup datang, ia akan mengurung diri di dalam kamar, mengunci pintu, tanpa ada satupun orang yang tahu apa yang beliau lakukan di dalam kamar. Aini selalu penasaran dengan hal ini. Badarsem sendiri orang yang tertutup, tidak banyak bicara, sehingga membuat Aini merasa sungkan bila terjebak berdua di dalam rumah ini. Suatu ketika setelah maghrib, Aini berjalan menuju ke dapur. Di lorong yang panjang, ia harus melewati kamar Badarsem. Hal yang sudah Aini ketahui sejak pertama menginjakkan kaki di rumah ini adalah dari dalam kamar Badarsem selalu tercium aroma kemenyan yang dibakar. Tetapi aroma itu hanya tercium bila Aini berada di dekat pintu kamar beliau. Hal ini membuat Aini semakin penasaran. Setiap hari, Aini terus-menerus mencoba memastikan apakah yang dirinya cium benar-benar aroma kemenyan. Ia selalu berjalan bolak-balik ke dapur guna memastikan hal ini. Rupanya, firasatnya benar. Ini adalah aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Tak hanya aroma kemenyan yang Aini curigai dari sifat misterius Badarsem, melainkan saat di dalam kamar, beliau seperti sedang berbicara dengan orang lain. Suaranya terdengar begitu jelas, bahkan terkadang tertawa sendiri. Padahal beliau hanya seorang diri di dalam kamar. Semua rentetan kejadian ini semakin membuat Aini merasa takut. Beberapa kali ia menceritakan hal ini kepada suaminya, anak dari Badarsem sendiri. Namun beliau selalu berkata untuk tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun, dasar sifat Aini yang susah diatur, ia benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Suatu ketika, ada sesuatu yang sangat jarang terjadi, di mana Badarsem tidak mengunci pintu kamarnya saat Surup sudah tiba. Tentu saja hal ini membuat Aini tertegun. Ia terdiam sebentar, melihat ke bilik pintu yang sedikit terbuka. Sementara gema suara Badarsem terdengar dari dalam. Beliau sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa kali juga memanggil sebuah nama. Aini mendekatkan diri, mencoba mencuri dengar pada siapa ibu mertuanya bicara. Terdengar jelas, beberapa kali Badarsem menyebut nama dari lawan bicaranya dengan panggilan Siti. Lalu ada kalimat lain mengikuti, mulai dari dibikin susah, dibikin mati, atau dibikin tersiksa sampai mati. Hal ini membuat Aini merinding. Pasti ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang melibatkan mertuanya. Dari niat mencuri dengar, terbesit pikiran untuk sekedar mengintip. Aini menepi, melihat ke arah belah bilik. Di sana, dia melihat isi kamar Badarsem yang umumnya diselimuti kegelapan. Namun, samar cahaya dari tempat Aini menelusup masuk membuat dirinya bisa melihat bayangan hitam sedang duduk di atas sebuah kursi kayu. Badarsem sedang duduk membelakangi Aini di sudut kamar yang paling gelap. Beliau masih berbicara, sesekali tertawa terbahak-bahak. Ia menyebut Siti terus-menerus. Jantung berdegup kencang. Aini memaksakan diri mencoba melihat lebih jauh isi di dalam kamar Badarsem. Tiba-tiba, belum juga ia bergerak melangkah maju, Badarsem yang sedari tadi berbicara sendiri tiba-tiba saja berhenti, diam, membuat suasana menjadi sunyi. Aini ikut terdiam. Tak lama kemudian Badarsem tertawa, namun nadanya terdengar berbeda dari biasanya. Figur mengenakan pakaian putih dengan rambut keriting panjang terurai di punggung terlihat oleh Aini. Sejenak, beliau menoleh, meski hanya sekelumit wajahnya melihat ke arah pintu. Di sanalah, Aini melihat bayangan samar Badarsem melihatnya dengan senyuman menyeringai. Tak lama,
Pintu bilik yang sedikit terbuka berderit sebelum menutup dengan sendirinya. Aini tak dapat berkata apa-apa. Ia termangu, merasakan ketakutan memenuhi dirinya. Ia diperingatkan. Suatu sore, Aini baru saja pulang dari tempat pengajian. Ia terkejut melihat mobil suaminya sudah terparkir di garasi rumah. Cepat-cepat Aini berlari masuk. Suara ramai terdengar dari arah dapur. Suaminya nampaknya sedang berbincang dengan ibunya, Mbah Darsem. Senang melihat semua orang berkumpul, Aini berniat bergabung. Ia membawa oleh-oleh di dalam tas. Sebuah bingkisan berisikan 30 tusuk sate yang ia beli sewaktu pulang. Namun, wajah Mbah Darsem berubah saat melihat tusuk sate yang tersaji di atas piring. Ada ketakutan di sana. Rasanya Aini belum pernah melihat hal seperti ini. Mbah Darsem lalu mendorong piring berisikan sate sampai terbanting jatuh di atas lantai. Aini terdiam sejenak, bingung. Tak lama kemudian, wanita tua itu pergi meninggalkan meja makan sebelum mengunci pintu kamarnya. Hal ini membuat Aini merasa tidak nyaman. Ia terus memikirkan kejadian ini, meskipun suaminya sudah mengatakan bila lebih baik Aini melupakan ini semua. Sejak dulu, Mbah Darsem memang tak pernah doyan dengan sate. Malam harinya, Aini yang masih merasa tidak enak hati dengan Mbah Darsem berniat meminta maaf. Ia keluar dari kamar, melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Aini berjalan sendiri di lorong yang gelap, menuju ke kamar wanita tua itu. Tetapi, sesaat langkahnya terhenti. Langkahnya terhenti ketika sekilas ia melihat bayangan melintas di belakangnya, diikuti suara wanita yang sedang tertawa. Aini menoleh, melihat lorong tempatnya berdiri. Tak ada siapapun, hanya dirinya seorang diri. Dengan jantung berdegup kencang, Aini lalu melanjutkan langkahnya. Ruang tempat kamar Mbah Darsem sudah gelap. Aini berhenti tepat di pintu. Tangannya terangkat, siap untuk mengetuk. Tetapi, ada keraguan yang entah kenapa tiba-tiba muncul. Sejenak Aini berpikir untuk mengurungkan niatnya. Namun, kejadian sore tadi benar-benar mengganggu pikirannya. Berkali-kali Aini sudah bersiap untuk mengetuk. Namun hatinya seakan menolak keras. Sebelum, tiba-tiba dari dalam kamar, Mbah Darsem bersuara lembut kepada Aini. "Mlebuwon, Nduk. Aku eruh awakmu nang ngarep lawang." "Masuk saja, Nak. Aku tahu kamu di depan pintu." Aini terdiam mematung. Tak lama, ia dorong pintu perlahan, sampai menimbulkan suara berderit. Kamar tempat Mbah Darsem gelap, namun masih ada cahaya selintas dari jendela yang dibiarkan terbuka. Di atas ranjang, terlihat Mbah Darsem sedang menatap dirinya di balik selimut yang membalut badannya. Ia menyeringai. "Mrene, Nduk. Kesini, Nak," katanya, sembari melambai-lambaikan tangannya. Aini mengangguk, lalu berjalan mendekati wanita tua itu. Ini adalah kali pertama bagi Aini melihat isi kamar dari wanita yang terasa asing kehadirannya, meski mereka sudah terikat dalam ikatan keluarga. Dengan hati-hati Aini berjalan, sembari matanya melihat ke sana kemari, memperhatikan setiap detil yang ada di dalam kamar. Entah kenapa, kamar ini memiliki sesuatu yang berbeda dengan kamar lain, terasa lembab dan dingin. Selain itu, ada perasaan tidak nyaman saat berada di dalamnya. Mbah Darsem tersenyum lebar. Ia menepuk perlahan kasur miliknya, meminta Aini untuk duduk di sampingnya. Aini menurut. Ia berjalan mendekat, sembari matanya masih awas melihat sekeliling. Sebelum pandangan matanya terhenti pada sebuah meja, Aini terdiam melihat sesajen di atasnya. Bagi orang seperti mereka yang memiliki darah keturunan, menggunakan sesajen tentu adalah hal yang ganjil. Benda ini memiliki keterikatan dengan budaya penduduk lokal yang mana tak dimiliki dari darah yang ada di keluarganya atau di keluarga suaminya. Lalu,
Untuk apa semua ini? Tak hanya sesajen yang ada di atas meja, namun tercium aroma kemenyan yang rupanya diletakkan di sudut-sudut ruangan. Aini semakin tidak mengerti ajaran apa yang dipakai oleh mertuanya. Kenapa berbanding terbalik dengan abahnya? Saat itu Mbah Darsem membelai rambut Aini. Aini lalu menjelaskan bahwa ia tak bermaksud melukai perasaan Mbah Darsem. Ia tak diberitahu terlebih dahulu oleh suaminya tentang makanan yang tidak disukai oleh beliau. Anehnya, Mbah Darsem tak menjawab kata-kata Aini. Ia hanya tertawa terus, membelai rambut panjang hitamnya. Wanita tua itu benar-benar terlihat berbeda. Ia seperti bukan Mbah Darsem yang biasanya. Hal ini membuat Aini mulai tidak nyaman. Ia merasa risih dengan bagaimana Mbah Darsem memperlakukan dirinya. Saat ia berniat untuk kembali ke kamarnya, wanita itu menggenggam tangannya, melotot. Tak punya pilihan, Aini menemani beliau. Mbah Darsem mendekatkan dirinya pada tubuh Aini, meletakkan kepalanya ke atas bahunya. Tak lama, wanita tua itu lalu tertawa. Ketika itulah, Aini tiba-tiba teringat dengan suara tertawa yang sebelumnya ia dengar saat dirinya berada di lorong rumah. Sejujurnya, belum pernah Aini diperlakukan seperti ini sebagai menantu oleh Mbah Darsem, sehingga masuk akal bila dirinya merasa curiga. Namun, bila beliau bukan Mbah Darsem, lantas siapa yang saat ini sedang bersama dirinya? Menunjukkan wujud menyerupai wajah beliau. "Rausa wedi, Nduk. Gak bakal tak apa-apa, no kue. Tidak usah takut, nak. Tidak akan ku apa-apakan kamu." Begitulah kata Mbah Darsem, yang membuat Aini semakin tidak percaya. Di tengah pikiran yang berkecamuk, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara berderit. Seseorang melangkah masuk. Itu adalah suami Aini, anak kandung dari Mbah Darsem. Ia berdiri di muka pintu, lalu berjalan masuk, mendekati mereka sebelum menarik tangan Aini istrinya. Bersama-sama, mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Saat itulah, Aini bisa melihat ke arah Mbah Darsem yang masih menyeringai. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari dalam mulut suaminya. Ia seperti tak ingin membahas hal ini. Sesampainya mereka di dalam kamar, pria itu melemparkan HP-nya ke atas kasur, sebelum melemparkan diri melanjutkan tidurnya. Aini yang masih aneh mengambil handphone milik suaminya. Di sana, wanita itu mulai memeriksa apa yang bisa dia temukan di dalam handphone milik suaminya. Sampai Aini terhenti pada sebuah pesan SMS yang baru saja dikirim oleh ibunya. Di sana tertulis, "Ojo olehi Siti dulinan karo bojomu yo le. Susulan saiki nang kamar. Cepetan. Jangan biarkan Siti bermain-main dengan istrimu ya nak. Jemput dia sekarang di dalam kamarku. Cepat." Aini tidak mengerti bagaimana penjelasan semua ini. Bukankah Mbah Darsem sedang bersama dirinya? Lalu siapa yang mengabari suaminya agar menjemput dirinya? Semenjak saat itu, secara tidak langsung Aini jadi mengerti bila mertuanya bukan sembarang orang. Hal ini juga menjawab segala pertanyaan. Kenapa rumahnya sering sambang orang meminta tolong dengan berbagai bentuk yang ganjil. Seperti ketika Mbah Darsem memberikan lidah kambing kepada tamunya, maka bisa dipastikan tamu yang datang kepada beliau sedang ingin membunuh seseorang dan Mbah Darsem menyanggupinya. Namun berbeda dengan jawaban bila Mbah Darsem memberikan sobekan daun pohon jati. Itu artinya si tamu yang akan mati sebentar lagi. 2 tahun menjalani bahtera rumah tangga, Aini menyampaikan kepada suaminya bahwa dia baru saja dinyatakan positif hamil. Mendengar hal ini, wajah suaminya tiba-tiba menjadi tegang. Dan secara kebetulan juga, tiba-tiba pandangan mata suaminya melihat ke arah pintu kamar Mbah Darsem. Di sana, mereka melihat wajah Mbah Darsem tersenyum, menyeringai kepada mereka, sebelum akhirnya menutup pintu kamarnya. Ada yang tidak beres akan menimpa mereka berdua.